Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman Juragan Online dimanapun kalian berada. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya dengan webinar Juragan Online. Nah, uh, kita akan tiap hari ketemu seperti ini ya. Dan alhamdulillah kali ini kita kedatangan pemateri yang seorang pembisnis, seorang pengusaha yang cukup muda dan sangat muda menurut saya ya. Nah, kali ini beliau akan sharing-sharing kepada kita mengenai perjuangannya dulu ya, mungkin perjuangan dulu saat membangun bisnisnya dan gimana mindset menjadi owner bisnisnya. Oke, nah alhamdulillah ini sudah ada yang hadir belum nih teman-teman? Saya cek dulu apakah kehadirannya ada yang meliputi dari mana saja yang sudah belum ada. Oke. Nah, oke teman-teman. Alhamdulillah ini ya. Mungkin langsung saja ya kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan pemateri kita malam hari ini dan kita akan mendapatkan insight-insight baru dari beliau untuk apa ya perjalanan bisnis kita bersama dan juga semoga bisa membantu teman-teman semuanya untuk mendapat insight-insight baru untuk dalam usahanya atau mungkin baru mulai usaha dan mungkin ingin mendapatkan ide-ide baru dalam usaha di masa COVID-19 ini. Nah, saya ingat lagi teman-teman, webinar ini kita adakan setiap hari. Insya Allah akan ada setiap hari selama masa pandemi COVID-19 ini, dan kita akan mengundang berbagai pemateri dari lokal maupun dari nasional. Ada beberapa pemateri nasional yang akan hadir dengan kita, dan semua webinar ini kita berikan free kepada teman-teman ya. Kita berikan kepada teman-teman untuk membantu saudara-saudara kita yang emang perlu insight-insight baru dalam usahanya terutama di COVID-19 ini. Selain itu di webinar ini kita juga menggalang donasi ya. Donasi ini semuanya full akan kita donasikan kepada saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19, dan semua donasi itu kita salurkan melalui rumah zakat. Kita kerjasama dengan rumah zakat. Jadi teman-teman yang ingin membantu saudara-saudaranya, teman-teman yang ingin berpartisipasi di webinar ini bisa langsung menghubungi nomor admin. Nanti langsung diarahkan, atau kalau ingin support acara ini bisa kita tampilkan ya di dalam running text ini siapa yang mensupport acara ini sebagian besar seperti ini, dan nanti juga akan bantu. Alhamdulillah ini ada Trenggalek hadir nih. Aduh, Trenggalek hadir. Alhamdulillah ini jauh-jauh dari Trenggalek. Oke, langsung saja ya teman-teman Juragan Online. Kali ini kita akan kedatangan pengusaha ya, pengusaha muda yang akan berbagi insight-insight bisnisnya kepada kita. Oke, langsung aja kita sapa materi kita hari ini yaitu Mas Ahmad Fikri. Halo, assalamualaikum. Masih Bakri? Halo, tes tes. Alhamdulillah. Assalamualaikum Mas Fikri. Waalaikumsalam, Mas. Gimana? Masa ya? Tes tes. Alhamdulillah. Ya, bisa dengar Mas? Sehat Mas ya? Dengar. Sehat-sehat. Oke. Nah, ini teman-teman. Ini buat teman-teman yang belum tahu, Mas Fikri ini umurnya cukup muda, sangat muda kalau menurut saya nih. Dan umurnya berapa Mas? Sekitar 22 tahun ya? Ya, betul. 22 tahun. 22, 23 ya? 22. Nah, Baru kemarin Maret 22. nah ini 22 tahun, tapi sudah alhamdulillah bisa dikatakan mempunyai usaha ya saat ini, dan sudah beberapa karyawan juga. Ada beberapa usaha ya nih jalankan Mas Fikri ya Mas ya. Ada usaha apa aja Mas yang Mas Fikri jalankan? Yang berjalan FCK Snack, FCK Factory, sama digital marketing. Digital marketing, ada FCK Snack, ada FCK Factory, ada digital marketing. Nah ini mungkin teman-teman banyak yang tahu nih, FCK Snack, jamur tuh ya, snack jamur itu ya. Itu kan banyak sekali, bahkan jaringannya bisa sampai se-Indonesia Mas ya? Iya. Sampai se-Indonesia kan ya, jaringan resellernya beliau sampai se-Indonesia, dan juga ada FCK Factory juga, ada juga digital marketing. Ini mainnya di
marketplace ya, sampean Iya ya, kalau nggak betul, salah. di marketplace. Spesialisnya di marketplace. Nah, nah ini pasti teman-teman akan penasaran, gimana sih kok bisa ya di usia muda yang sangat muda. Kalau kalau kita bandingkan nih Mas Fikri, kemungkinan besar teman-teman sampean nih, teman-teman seumur pasti saat ini masih sibuk-sibuknya kuliah ya nggak? Iya betul. Sibuk-sibuknya masih kuliah. Masih kuliah, Pusing. kungku saya aja dulu kalau umur segitu mungkin masih kuliah, santai itu. Nah ini Mas Ferry kok bisa nih dia di umur yang sangat muda ini ada beberapa bisnis yang dijalankan. Bahkan ada karyawan juga ya sekarang Mas ya. Karyawannya Iya, ada berapa Mas nih? Kalau boleh tahu Mas. sekitar 22-an. Hah? Ini keren banget teman-teman. Mungkin teman-teman yang yang seumuran mungkin sama Mas Fikri dan mungkin masih muda juga bisa patut ditiru juga ini. Nah ini ceritanya gimana sih Mas? Kok bisa sih di umur segini nih, di umur yang masih 22 tahun bisa bisa menghasilkan tiga usaha ini ya, tiga usaha ini dan bisa sampai menghasilkan 20 karya. Ini ceritanya gimana dulu? Mungkin bisa sharing-sharing sedikit nih sebelum bahas ke materi yang ingin Mas Fikri sampaikan ya, insight yang ingin Mas Fikri sampaikan kepada teman-teman juragan online. Oke, tes jelas Mas ya. Jelas Mas? Oke. Jadi pertama kali dulu itu saya masuk ke lingkaran teman-teman yang SMP. Lah karena jadi anak motor itu saya pengeluaran saya banyak dan pemasukannya uang yang saya dapat uang saku itu masih kurang. Saya akhirnya jualan motor. Dari jualan tersebut nggak menghasilkan apa-apa. Akhirnya di situ saya dikasih tahu sama temanku tentang MLM. Dari MLM tersebut saya gencar untuk mencari orang, mencari tim yang sampai tembus lebih dari 50, bahkan mungkin ada 100 tim. Dari situ jalan sampai akhirnya tutuplah MLM bisnis online. Itu Online di umur SMP ya, di umur SMP atau SMA itu? SMA Di kelas umur 1. SMP atau SMA itu Mas? SMA kelas 1, usia 16 tahun. Oh SMA kelas 1, wah baru. Ya. Jadi dari situ. Dari itu awal mulanya, terus masuk ke judi online, itu makin gila. Jadi kita nggak ngapa-ngapain dapat uang, kita hanya duduk diam dapat uang. Itu kan lebih nikmat gitu. Nggak perlu nyari-nyari orang. Kalau kita cari orang lebih banyak dapat uangnya gitu. Ya. Dari situ akhirnya dapat puluhan juta, bahkan ratusan juta, yang sampai akhirnya ditipu sama pemiliknya, kita mengalami kerugian satu tim itu 1,3 M. Nah dari situ mulailah seluruh aset saya jual. Saya nggak punya uang sama sekali. SMA ya, itu di pas SMA. Ya, SMA, usia 17 tahun. 17 tahun punya utang kerugian 1,3 M. Iya. 1,3 M. Dari situ akhirnya saya down. Saya habis frustasi. Namanya anak muda ya biasanya pegang uang, tiba-tiba nggak pegang uang. Bahkan dikejar-kejar banyak orang untuk mengembalikan uangnya. Jadi saya frustasi, diem. Lah, seluruh aset, seluruh uang udah hilang. Bahkan malah punya hutang 75 juta Mas Ian. Dari situ satu minggu setelah itu, tiba-tiba saya pulang ke rumah gitu. Saya pulang ke rumah, dikasih surat sama orang tua. Dikasih surat sama orang tua bahwa dikasih surat suruh ke pengadilan. Saya datang ke pengadilan, waktu itu ternyata kedua orang tua nggak bisa bersama. Ya dari situ semakin lebih jatuh saya. Jadi waktu itu udah jatuh, dihantam lagi. Jadi yang biasanya saya melihat kedua orang tua saya di rumah bersama, tiba-tiba nggak bisa melihat bersama karena mereka harus broken home. Dari situ semakin jatuh, semakin nggak tahu tujuan, nggak tahu arah, bahkan hampir bunuh diri. Tapi alhamdulillahnya di situ masih ada teman yang mengingatkan gitu. Di situ sampai akhirnya ketemulah FCK, ketemulah Jamur Crispy gitu sama Mas Bagas. Wah itu apa ya?
pengalaman yang luar biasa nih Mas ya di usia muda yang mungkin di umur-umur SMA yang lagi senang-senangnya dan sebagainya. Ini itu harus gimana mendapatkan uang, bahkan sampai ada kerugian 1,3 M di usia segitu itu beban yang gimana ya? Yang nggak semua seumuran segitu bisa bisa belum tentu kuat lah di umur 1,3 M kerugiannya. Waktu itu hanya satu tujuan, Mas. Kalau saya nggak bunuh diri, saya mengakhiri hidup. Kan sama aja. Tapi alhamdulillahnya di situ ada teman yang menyadarkan gitu. Jadi akhirnya, oh iya betul juga yang dibilang temanku. Bahwa Allah itu nggak akan melebihi kapasitas seorang hambanya. Kalau emang kamu diberikan kerugian seperti itu, kamu punya hutang seperti itu, mungkin Tuhan, Allah itu percaya bahwa kamu itu bisa melewati itu. Gitu. Maka dari itu saya oh iya ya betul juga gitu. Sama seperti orang tua kita, ketika kita porsi kita itu satu porsi, satu piring makan itu, ya kita akan dikasih segitu. Tapi kalau porsi kita lebih, pasti kita akan dikasih 2 piring gitu. Dan orang tua kita tahu bahwa kita pasti bisa menghabiskan 2 piring tersebut. Jadi dari situ, oh iya betul juga. Akhirnya dari situ saya mulailah merenung, mulailah mendekatkan diri pada Tuhan. Yang awal itu nggak pernah sholat sama sekali. Tapi alhamdulillahnya, jadi hikmah yang saya dapat, saya bersyukur waktu itu rugi. Kalau nggak rugi, mungkin hari ini saya nggak pernah sholat. Mungkin hari ini saya nggak pernah beribadah, mungkin nggak pernah bersolawat, nggak pernah beristighfar, nggak pernah melakukan apapun gitu. Mungkin malah sesuatu yang keburukan yang saya lakukan. Bahkan nggak kenal Mas Yayan, nggak kenal teman-teman semua gitu. Bisa jadi. Jadi bersyukur saya ketika saya bangkrut itu, saya dikenalkan sama seseorang ustadz yang mengarahkan saya ke dalam kebaikan. Yang sampai akhirnya saya bisa mulai sholat, bahkan bisa sholat jamaah. Yang awalnya jamaah itu kayak saya ketemu hantu, lari gitu diajak jamaah gitu. Tapi alhamdulillah di situ saya mulai membenahi diri, saya mulai mendekatkan diri pada Tuhan. Wah, cerita yang keren sekali ini. Ini dibalik ya, dibalik kisah dibalik 3 perusahaan ya, 3 usaha yang Mas Fikri punyai dan Mas Fikri kembangkan sampai sekarang ya. Nah mungkin bisa dijelaskan juga sih Mas nih, apa sih FCK Factory, apa sih FCK Snack sama mungkin digital marketingnya kepada teman-teman nih, biar teman-teman juga tahu. Pasti kan teman-teman pasti banyak yang tahu nih yang mungkin ke jalan tol ya, di jalan tol mampir ke martnya, kadang ada martnya. Saya sering sekali sih di mampir di pusat-pusat oleh, entah itu di Surabaya, entah itu pernah di Semarang dulu juga. Pasti ketemu nih sama FCK Snack nih, FCK ini. Nah ini kan suatu hal yang apa ya, yang menurut saya keren loh. Snack tapi jaringannya bisa mencapai hampir seluruh desa ya, Mas ya. Iya. Bahkan paling lari ada beberapa di luar Jawa ya, sampai di luar Jawa juga kan ya. Yang paling banyak di luar Jawa. Bahkan di luar Jawa itu satu orang bisa sampai 3.000 piece. Satu orang 3.000 piece dalam waktu 1 bulan atau mungkin 1 minggu. Bisa 2 minggu sekali biasanya. 2 minggu sekali 3.000 piece. Wah ini jadi luar biasa sekali, keren. Nah, oke. Mungkin kita biar nggak terlalu malam juga ya Mas. Ini Mas Fikri pengen menyampaikan materi dengan tema kita hari ini, yaitu mental business owner. Ya Mas ya. Materinya adalah mental business owner yang pengen Mas Fikri sampaikan. Nah ini jadi insight juga dari buat teman-teman semuanya terkait Fikri di awal tadi hingga sampai akhirnya jatuh dan bisa memiliki 3 usaha yang saya kira luar biasa, subhanallah, yang bisa menjadi inspirasi, apalagi di usia yang sangat muda ya, bisa seperti itu. Oke, mungkin langsung aja Mas Riki dimulai materinya. Namun sebelumnya saya ingin nyapa sebentar sih, mungkin ada yang hadir lagi nih. Tadi ada Trenggalek ini yang hadir. Mungkin ada yang lain hadir lagi, bisa kita sapa sekalian nih teman-teman Juragan Online. Wah, Kediri hadir dari Retno Kurniawati.
Bandar Kidul hadir. Kemarin nyoba sebelahnya, Masya Allah, mantap, sukses. FCK Factory. Oh, ini baru Mas ya, FCK Factory kan baru berdiri beberapa bulan yang lalu kan Mas ya. Baru belum ada 1 bulan. Oh, belum ada 1 bulan ya FCK Factory. Belum. Oke, langsung aja. Wah, Wawan Handoko mantap, luar biasa. Oke, nanti kita sapa lagi teman-teman sahabat Juragan Online. Nah, langsung aja Mas Fikri langsung disampaikan materinya, yaitu insight yang untuk kita semuanya, yaitu mental business owner. Oke, monggo Mas Fikri bisa langsung masuk ke materi. Silakan di-share aja untuk PowerPoint-nya. Siap, benar. Sudah masuk ya? Sudah masuk belum, Mas? Ya, sudah Mas. Sudah. Udah masuk jelas, Mas. Suara saya jelas ya? Sudah. Jelas, okay. Jelas. Monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan sebelumnya ini salah satu biodata saya. Terus lanjut. Ini beberapa tim kita yang ada di FCK Snack, FCK Factory, begitu juga dengan Usman Ali Internasional. Oke, apa? Usman Ali Internasional. Jadi ini salah satu yang baru kita launching, yaitu makanan serba jamur, seblak jamur, sate jamur, mie jamur, makanan serba jamur lah di situ. Dan ini produk FCK yang mungkin belum tahu, itu FCK Snack. Jadi gini, saya di sini ingin bercerita tentang ini salah satu mungkin ilmu dari mentor saya, termasuk ilmu yang saya dapat dari pengalaman pribadi. Jadi yang utama bisnis di saat corona. Mungkin kalau di saat corona hari ini kita mengalami bisnis, mengalami masalah bersama-sama. Dan ketika mungkin hari ini ada teman-teman yang baru pertama kali bisnis dan mengalami masalah cash flow atau mungkin masalah yang lainnya, itu baru pertama kali, itu pertama bersyukur karena kita belum mempunyai banyak pegawai, kita belum punya banyak tim. Justru yang lainnya itu justru lebih banyak pusing. Saya punya teman yang itu pegawainya bahkan sampai ratusan, bahkan ribuan, itu hari ini benar-benar di posisi yang sangat pusing. Jadi teman-teman yang baru mulai bersyukurlah karena teman-teman mengalami kendala nggak sendirian. Saya dulu ketika mengalami pertama kali itu mengalaminya sendirian. Terus ketika di posisi seperti ini apa yang kita lakukan? Ada 5 bisnis saat corona atau ketika kita di titik bangkrut. Ini yang selalu saya lakukan. Yang pertama kali namanya mental. Nah, mental ini sangat penting banget. Terus yang kedua itu namanya spiritual. Dan yang ketiga keimanan. Yang keempat kekuatan. Kelima barulah kesabaran. Nah, saya bahas satu persatu. Saya bahas satu persatu mulai dari mental. Hari ini yang diuji bukan hanya pengusaha. Jadi kalau hari ini corona itu datang dengan tiba-tiba. Corona datang dengan tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan, tanpa ada informasi, tanpa ada sesuatu yang disampaikan. Tiba-tiba datang dan menghantam dunia ini begitu cepat. Dan semua itu bukan hanya pengusaha yang diuji, tapi semuanya. Entah itu pegawai, entah itu pengusaha, semua diuji. Yang pegawai yang biasanya mendapatkan gaji 10 juta, hari ini tiba-tiba harus dipotong 50%. Dia harus dipotong 50%, hanya mendapatkan 5 juta. Dan ketika dia nggak mempunyai mental yang kuat, mereka pasti akan mengeluh. Mereka pasti akan mengeluh dan akan menyalahkan keadaan. Jadi mental itu yang pertama kali dibangun. Begitu juga semua pengusaha hari ini mental lah yang pertama kali dibangun. Jadi ketika
mentalnya sudah kuat, insya Allah yang lainnya bisa dilewati. Terus spiritual. Hari ini banyak pengusaha sangat pusing dengan keadaan sekarang. Sangat pusing dengan keadaan sekarang, yang bisa dia lakukan apa? Saya pernah mendengar dari salah satu mentor saya, atau saya selalu pernah mendengar dari Ustadz itu, kalau kita mendapatkan masalah dengan sesuatu yang nggak masuk akal, corona ini nggak masuk akal, corona ini menurut saya. Karena apa? Datang dengan cepat dan menghantam semua bisnis. Bahkan ada yang bisnis hari ini nggak jalan sama sekali, bahkan ada yang masih malah justru lebih naik. Dan untuk teman-teman yang kehantam bisnisnya di titik ini, otomatis mental pertama, setelah itu spiritual. Karena apa? Untuk melawan sesuatu yang nggak masuk akal, kita harus melakukan sesuatu yang nggak masuk akal. Dengan apa? Spiritual. Dengan apa? Sedekah. Dengan melakukan hubungan kita kepada Tuhan yang lebih banyak, lebih dekat. Yang biasanya hanya sekedar sholat, hanya menjalankan formalitas. Hari ini kita harus menunggu azan itu datang. Ya Allah, kapan ini datangnya azan? Ya Allah, ini kapan datangnya iqomah gitu. Kita harus menunggu di titik itu. Karena apa? Hanya Engkau lah ya Allah yang bisa menolong. Jadi titik itulah yang saya lakukan ketika saya bangkrut sendirian waktu itu. Jadi mental pertama, yang kedua spiritual. Setelah itu keimanan. Jadi kita boleh kehilangan seluruh harta kita boleh kehilangan semuanya di dunia ini, tapi jangan sampai kehilangan keimanan. Karena ketika sudah kehilangan keimanan, kita nggak akan pernah ada kata bersyukur, nggak akan ada kata sabar. Gitu. Terus lakukan kekuatan. Semua hari ini berusaha semaksimal mungkin, semua pengusaha melakukan adaptif, atau seseorang yang berusaha apa yang bisa dia jual. Akhirnya kekuatan yang biasanya dia hanya bisa melakukan satu bisnis, tiba-tiba dia bisa melakukan 3 bisnis, bahkan 4 bisnis. Karena kekuatannya dipaksa harus keluar. Dari situlah semua teman-teman pengusaha, ada yang jualan hand sanitizer, masker, mungkin dan lain-lainnya, apa itu termometer dan sebagainya, semua dijual yang bisa dijual. Untuk apa? Untuk mempertahankan semuanya. Dan barulah yaitu kesabaran. Saya selalu menyarankan, yaitu namanya ikris alaman fa'u wasta'in billah wala ta'jaz. Jadi Allah itu menyuruh kita bukan untuk berdiam diri, tapi Allah itu menyuruh kita untuk bergerak. Sama seperti Bunda Siti Hajar ketika Nabi Ismail waktu itu di padang pasir ditinggal Nabi Ibrahim, Nabi Ismail menangis. Bunda Siti Hajar lari ke Bukit Sofa Marwah. Nah, ketika di Bukit Sofa Marwah mencari air, tidak ada air. Ternyata air itu munculnya di kakinya Ismail. Dari situ Allah menyuruh bahwa kita itu disuruh untuk berikhtiar, untuk bergerak. Hasil pasrahkan kepada Tuhan, kepada Allah. Maka dari itu mental, ketika kita udah berusaha, Mas, saya udah berusaha semaksimal mungkin, tapi saya nggak mendapatkan hasil. Yaitu rezeki kamu. Jangan mengeluh di titik itu. Ketika mental sudah nggak kuat, dia akan selalu mengeluh. Ketika mentalnya sudah kuat, mereka tidak akan pernah mengeluh. Yang mereka lakukan hanya bekerja, berusaha, berikhtiar yang sebisa dia lakukan. Terus, 2 situasi sulit ini harus ada 2 pondasi. Pondasi yang pertama, yaitu situasi sulit ini ingin ke skala besar, berkompetisi. Jadi, seseorang ada yang ingin berkompetisi ke titik yang lebih besar. Ketika di titik besar kita berkompetisi dengan bisnis yang lebih besar, kita harus siap dengan kompetitor-kompetitor yang besar. Karena apa? Mereka nggak mau marketnya diambil dengan kita. Kita akan pusing di situ, situasi sulit itu. Atau yang kedua, tidak mampu membangun daya saing. Itu. Jadi pusingnya ada 2 situasi sulit itu. Jadi kita masuk ke skala lebih besar, kita bersaing dengannya lebih besar di situ. Atau tidak mampu bersaing dengan, tidak mampu membangun daya saing. Dan bisnis kita boleh kecil, tapi rencana harus besar. Saya hari ini, kata Mas Doni Malang Strudel, itu kita bisnis harus menentukan jangan panjang-panjang, maksimal 1 tahun gitu. Dari ini saya memaksimalkan 6 bulan untuk mengkonsep. Jadi kita harus mencapai targetnya selama setiap 2 minggu kita evaluasi, maksimalnya 3 bulan. 3 bulan, di 6 bulan itu harus bagaimana? Itu harus mulai kita tata sekarang. Jadi kita nggak bisa 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Karena kehidupan berubahnya begitu cepat hari ini. Dan 2 fondasi yang harus kuat menurut saya, yaitu tadi yang saya jelaskan, yaitu business owner dan business owner mentality. Jadi business owner mentality dan business owner spiritual. Hari ini semua pengusaha diuji di titik terendahnya. Ada pengusaha yang hari ini bisnisnya semakin naik, itu harus bersyukur banyak.
Ada sekarang yaitu pegawai yang tidak di PHK, dia harus bersyukur banyak. Begitu juga ada saudara-saudara kita, dia di PHK tanpa ada uang pensiun atau mungkin uang untuk istirahat dan sebagainya, itu nggak ada. Jadi mereka seret langsung nggak ada pemasukan. Bahkan juga ada pengusaha yang langsung terkunci, bisnisnya nggak bisa bergerak. Jadi yang itu pertama kali apa yang kita lakukan, mentality. Dan mentality ini harus didasari dengan yang kedua, itu di bawahnya harus disokong dengan kesabaran. Dan kesabaran inilah yang harus benar-benar kuat. Kalau seseorang mentalitinya nggak kuat, maka nggak akan ada kata sabar dan tidak akan pernah ada kata syukur. Dan business owner spiritual, yaitu yang biasanya yang tadi saya jelaskan, yaitu yang biasanya mungkin kita sholat itu menunda-nunda, hari ini kita harus semakin dekat. Yang biasanya kita nggak pernah tahajud, kita harus langsung tiba-tiba datang kepada Tuhan, kepada Allah. Ya Allah, aku datang nih ya Allah kepadamu, gitu. Karena nggak ada sesuatu yang bisa kita lakukan sesuatu dengan cara yang mustahil. Karena apa? Masalah ini datang dengan mustahil. Maka yang harus bisa kita lakukan untuk menyelesaikannya yaitu dengan cara yang mustahil. Entah dengan bersedekah, entah dengan melakukan kebaikan, entah apapun itu harus dengan cara yang mustahil. Kalau kita melakukan cara-cara yang biasa, maka kita juga akan biasa aja. Maka dengan cara mustahil itu apa? Bisa bersedekah di masa sulit kayak gini, atau mungkin bisa semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan hikmah yang saat corona hari ini yang saya dapat, saya harus kuat dalam cash flow management. Dan cash flow management ini ternyata sangat penting. Yang hari itu saya nggak pernah sampai perhitungan ketat bahwa ini harus efisiennya gini, ini efisiennya gini. Saya nggak pernah melakukan itu di masa-masa seperti ini. Akhirnya saya tahu ilmu itu semua. Yang saya tahu bahwa ini harus efisien. Waktu ketika mengerjakan ini itu harusnya selesai 1 jam, yang biasanya selesai 3 jam. Dari situ akhirnya saya bisa paham, mendapatkan ilmu dari situ. Makanya cash flow itu utama. Dan di dalam krisis manajemen hari ini, leader itu utama. Kekuatan leader diuji hari ini. Kekuatan pemimpin hari ini diuji. Yang pertama, leader di masa krisis. Ada seseorang leader yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Contohnya, ketika saya bisa bertahan hidup hari ini, saya bisa bertahan hidup selama 1 tahun ke depan. Uang saya 100 juta ini cukup untuk 1 tahun ke depan. Bisnis saya tutup aja. Daripada bisnis ini tidak menghasilkan, hanya buang tenaga. Akhirnya ditutup semua bisnisnya. Semua bisnis ditutup dan dia di rumah mengamankan dirinya dan keluarganya. Apakah itu salah? Tidak. Itu cara berpikirnya. Jadi itu benar-benar aja. Tapi juga ada orang yang nomor 2, yaitu dia memikirkan diri sendiri dan dia juga memikirkan perusahaannya. Bagaimana caranya keluarga saya tetap tercukupi biaya hidupnya, begitu juga saya, bagaimana juga perusahaan saya hari ini tetap bisa tumbuh. Itu yang dia pikirkan. Ada orang yang kedua yang seperti ini. Akhirnya apa? Efisien. Ini orang nggak penting, keluarkan. Ini orang nggak penting, keluarkan. Ini orang nggak penting, keluarkan. Sampai akhirnya ketemulah efisien. Kebutuhannya tercukupi, perusahaannya pun juga tumbuh tercukupi. Itu yang kedua. Juga ada yang ketiga, yaitu mereka memikirkan keluarganya, memikirkan diri sendiri, dan juga memikirkan perusahaan. Dan juga ditambah memikirkan tim yang ada di dalamnya. Kalau hari ini perusahaan tak tutup, bagaimana tim saya? Terus kalau tim saya keluarkan, bagaimana makannya gitu? Bagaimana keluarganya? Bagaimana anaknya? Bagaimana seseorangnya? Akhirnya di situ kita memikirkan semuanya, memikirkan diri sendiri, keluarga, perusahaan, dan tim. Dan bagaimana kalau kita potong 50%, yang penting semua tetap ada biaya hidup, katakanlah, masih ada makan dan sebagainya. Atau seorang pemimpinnya langsung putar setir. Bagaimana ini semua tetap bisa tercukupi dengan membuka bisnis yang lain. Gitu. Jadi yang sesuatu yang dibutuhkan hari ini gitu. Entah itu frozen, entah itu delivery order, entah itu makanan apapun, itu harus orang-orang yang mampu banting setir. Itu dia mempunyai sesuatu orang yang nomor 3, bahkan bisa jadi nomor 4. Dia memikirkan diri sendiri, memikirkan keluarga, dia memikirkan perusahaan, dia memikirkan timnya, dia juga memikirkan orang lain. Bagaimana orang lain yang kena dampak ini tetap bisa berbuka puasa dengan nikmat, bagaimana orang yang kena dampak ini tetap bisa tercukupi di hidupnya. Bisa jadi ada orang yang seperti ini. Dan orang-orang yang seperti ini, saya salut sama mereka semua. Saya juga berusaha masuk ke situ.
Jadi bagaimana kita bisa memikirkan keluarga, perusahaan, dan tim. Dan ditambah bagaimana kita juga memikirkan orang lain. Tapi di sini jangan sampai salah. Kita memikirkan orang lain, tapi tidak memikirkan tim dan perusahaan. Itu juga salah. Jadi kita harus memikirkan empat-empatnya. Perusahaan berjalan, keluarga tercukupi, tim juga tercukupi, begitu juga orang lain juga bisa kita bantu. Dan hari ini posisi kita sebagai leader ada di posisi manakah gitu? Ataukah di posisi satu yang mementingkan dirinya sendiri, egois? Apakah boleh? Boleh-boleh aja. Itu semua adalah keputusan. Keputusan apa? Ketika kita memulai bisnis. Yang kita cari hanya sekedar keuntungan, atau keuntungan, begitu juga keberkahan, begitu juga kebermanfaatan. Nah, itu semua kembali pada tujuan kita ketika memulai bisnis. Jadi semua tidak ada yang salah. Tapi kalau saya boleh menyarankan, baiknya di posisi yang keempat gitu. Hari ini dan hanya sesuatu yang tidak masuk akal untuk menyelesaikan sesuatu yang tidak masuk akal. Sesuai yang saya sampaikan tadi. Jadi hari ini corona datang dengan tidak masuk akal, hanya satu cara yang tidak masuk akal, yaitu melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Bahkan di FCK Factory itu ada seseorang yang mentransfer kepada kita. Nominalnya lebih dari 1 juta lah. Lebih dari 1 juta dan berbicara, Mas minta tolong jangan dipublish, saya ingin berbagi. Masya Allah, ada orang seperti itu. Jadi di masa sulit ini mereka justru berbagi gencar kepada banyak orang yang membutuhkan. Di sini itu. Jadi begitu juga kita harus melakukan sesuatu yang nggak masuk akal. Apakah itu? Sesuatu yang biasanya kita lakukan A, kita harus melakukan A, B, C, D, E, F gitu contoh. Yang biasanya sholat nggak pernah rawatib, nggak pernah duha, tiba-tiba kita melakukan duha, jalan rawatib, mendekatkan diri, muhasabah gitu. Kita harus bersyukur seperti kekuatan iman bahwa kita harus menyadari bahwa ini takdir Allah gitu. Bisnis saya bangkrut bukan karena corona, ini bisnis saya bangkrut, ini gara-gara corona. Jangan. Kalau kita membahas tentang keimanan, ini semua karena takdir Allah. Gitu. Jadi itu agar apa? Agar kita bisa bergerak. Kalau kita karena corona nggak selesai ya kita nggak akan pernah bergerak gitu. Ini semua udah takdir Allah. Tugas saya hanya bergerak. Saya nggak memikirkan entah corona entah tidak. Tugas saya bergerak sebagai hamba. Ikris alaiman fa'uwasta'in billah. Wala ta'izaz di situ. Maka Allah menyuruh kita untuk bergerak. Saya harus bergerak. Dari situ ketika corona datang, saya bergerak. Saya buka resto, entah berjalan dan tidak, tugas saya hanyalah berikhtiar bergerak. Berhasil dan tidak, Tuhan yang tahu. Allah yang tahu. Akhirnya saya buka celeng lah. Ternyata berjalan. Alhamdulillah. Yang di situ akhirnya operasional tercukupi hanya karena resto gitu. Bersyukurnya di situ. Karena dari situ mulailah kita evaluasi. Market itu permintaan market kesukaannya di mana gitu. Oh, kesukaan market itu delivery order. Terus market itu sukanya apa? Oh, sebelah yang frozen. Ya, kita harus inovasi dari situ. Kita harus membuat sesuatu yang baru, yang instan sekarang yang dicari, yang bisa dibuat di rumah. Kita akhirnya bergerak di situ. Nah, strategi langit. 1, kekuatan keimanan. Pasrah. Kita boleh pasrah, gitu, tapi tetap tawakal. Jangan hanya pasrah aja, tanpa ada ikhtiar, gitu. Maka kita juga harus ridho. Begitu juga ketika Nabi Musa di posisi titik terendah, pukul tongkatmu, kan sesuatu nggak masuk akal. Depan lautan, apa yang harus saya pukul, gitu? Apa yang harus saya lakukan? Pukul aja tongkatmu, gitu. Lakukan itu. Ikhtiar aja, pukul aja tongkatmu, pukul, mabak, ternyata membelah. Sama hari ini Allah menguji kita. Bergeraklah gitu. Apa yang harus saya gerakkan ya Allah? Ini perusahaan nggak pernah dapat untung. Udah bergerak aja. Ketika corona selesai bisa jadi kekuatan mental kita, kekuatan iman kita di atas rata-rata akhirnya Allah, kamu kuat dalam ini. Kamu tak kasih lebih. Nah, gitu. Bisa jadi gitu. Nah, itu kita harus ikhtiar. Hari ini jangan berdiam diri, jangan malas-malasan. Kita di rumah justru kita malah malas-malasan. Jangan. Kalau bisa malah kita harus inovasi, kita harus kreatif, kita harus bergerak. Agar apa? Perekonomian ini juga bergerak lebih baik dan kita bisa membantu, paling tidak membantu orang-orang yang di situ membutuhkan. Gitu. Bahkan kemarin waktu saya berbagi nasi itu ada seorang bapak-bapak yang dia jualan roti itu 500-an, itu yang rotinya coklat segini itu. Nah, itu pakai rombong yang segini. Dan ketika segini itu hanya terjual 1/4. Ketika saya berbagi jam 9 malam, bapak itu tak tanya,
Pak, udah buka, udah Mas tadi dengan air gitu. Loh kok belum makan gitu? Nunggu dagangan saya setelah habis. Bayangkan, di titik tersebut nunggu dagangan saya habis gitu. Kita yang hari ini bisa makan senikmat-nikmatnya di rumah, mereka itu makan tuh harus nunggu dagangannya habis gitu. Jadi kita harus bersyukur gitu. Nah karena itu jangan sampai, contoh saya berbisnis dari usia 16 tahun. Kalau dihitung dari sekarang itu ada sekitar 6 tahun saya udah berbisnis. Dan hari ini saya masih didapatkan ujian hanya 1 bulan. Saya udah mengeluh, ya Allah market saya hilang, ya Allah saya nggak dapat rezeki, ya Allah bisnis saya gini. Apakah kita lupa bahwa 6 tahun yang lalu kita diberikan kenikmatan bisnis kita yang begitu jalan luar biasa. Terkadang kita lupa di situ. Dari situ maka kita harus bersyukur. Ada seorang pembisnis yang dia bisnis 10 tahun tanpa pernah ada masalah. Hari ini tiba-tiba mendapatkan masalah dan mengeluh. Jangan mengeluhnya yang dilakukan, tapi bersyukurnya. 10 tahun yang lalu kamu diberikan kenikmatan, baru diberikan ke masalah 1 bulan, kamu udah mengeluhnya luar biasa. Terus kenikmatan dalam 10 tahun kamu lupakan hanya dalam waktu 1 bulan. Itu sesuatu yang nggak adil. Nah, maka dari itu kekuatan iman harus ditancapkan. Untuk menambah kekuatan iman bagaimana? Ya kita harus mendengarkan sesuatu yang membuat iman kita naik gitu. Terus bersyukur. Di surat Ibrahim ayat 7, yaitu di situ kalau kita semakin bersyukur maka akan semakin ditambah. Nah, itu di titik sekarang kita harus banyak bersyukur. Kalau teman-teman di daerah Kediri coba datang ke Gor Joyoboyo. Di situ ada orang yang jualan panci dandang peralatan rumah. Di situ hanya terjual 3. Saya tanya, dalam 1 hari terjual berapa ini gitu. Terus beliau menjawab, dalam 1 bulan hanya terjual sekitar 3 Mas gitu. 3 keuntungannya berapa? Enggak lebih dari 40.000. Rumahnya mana? Rumahnya Kandat. Rumahnya Kandat dari Gor Joyoboyo ke Kandat itu ada lebih dari sekitar 3 kilo lebih, bahkan 5 kilo. Belum bensinnya, belum anaknya dan sebagainya. Untuk mendapatkan 40.000 itu harus buka dari sore sampai malam jam 10 malam. Untuk mendapatkan 40.000 bahkan hanya 30.000. Dari sini kita harus bersyukur kalau kita masih bekerja dan mendapatkan gaji entah itu setengah atau mungkin 30%. Karena di luar sana ada yang jauh malah nggak mendapatkan penghasilan sama sekali. Jadi kekuatan iman harus ditancap, kita harus semakin dekat sama Tuhan, sama Allah, dan ditambah rasa syukur kita. Kalau rasa syukur sudah tidak ada, maka rasa bersabar pun bisa jadi juga akan hilang dalam diri kita. Maka itu setelah bersyukur kita tambah dengan kesabaran. Itu yang ketiga. Dan pada saat bangkrut ini kita boleh kehilangan seluruh harta, tapi jangan sampai kehilangan Allah. Kita harus semakin dekat padanya. Jadi jangan justru hari ini kita malah sibuk dengan bisnis kita, sibuk dengan perusahaan kita, tapi kita lupa sama Tuhan. Terus cepat bukan berarti hebat. Banyak harta bukan berarti sukses, tapi proses adalah kesabaran. Orang yang hari ini berproses dalam menuju ke tujuan suksesnya, itu orang-orang yang sabar. Dan ketika mereka mendapatkan sukses di tempat titik yang dia tuju suksesnya, bisa jadi dia akan mendapatkan kebermanfaatan sesuai tujuannya. Ketika dia yang dilakukan kebaikan demi kebaikan. Terus jika kamu berpikir bisa, insya Allah pasti bisa. Jadi teman-teman semua jangan pernah berpikir ketika kita mulai bisnis nanti kalau bangkrut gimana. Coba dirubah mindsetnya. Kita berpikir bahwa bagaimana nanti kalau kita laris, bagaimana nanti kalau stok saya kurang, bagaimana kalau penjualan saya laris gitu. Saya juga ketika buka resto pertama kali, itu corona datang, semua resto tutup, saya buka. Mindset saya berpikir, bagaimana nanti kalau resto saya sepi gitu. Ada pikiran kayak gitu. Tapi hari itu saya astagfirullahaladzim, saya harus merubah mindset saya. Bagaimana kalau resto saya kekurangan bahan baku? Bagaimana kalau resto ini kekurangan pegawai? Sampai pada akhirnya resto tersebut kekurangan bahan baku. Bahkan kita sampai sold out 7 kali. Habis datang ke pasar sampai 7 kali. Dari situ itulah kekuatan keyakinan, kekuatan iman, kekuatan mindset. Mindset itu bukan datang dengan tiba-tiba, tapi mindset itu datang karena ditumbuhkan, karena kita melakukannya. Jadi bukan tiba-tiba mindset positif gitu, enggak. Kita harus menumbuhkannya, kita harus melakukannya setiap hari. Agar ketika kita ada pikiran yang buruk dan sebagainya,
kita akan ada pikiran yang positif terus gitu. Dan hari ini siapapun bisa mencuri idemu, tapi tidak ada yang bisa mencuri keputusanmu. Dan ide bisa didapat dari mana aja, tapi keputusanlah yang utama. Jadi nggak perlu banyak ide, yang penting banyak action. Ambil keputusan secepat mungkin, lakukan itu sebaik mungkin. Gitu. Jadi jangan banyak ide tanpa ada eksekusi. Jauh lebih baik nggak punya ide tapi banyak eksekusi. Ide orang ambil eksekusi. Apakah salah? Nggak salah, ini kehidupan. Kehidupan itu harus contek 100%. Kalau di sekolah nggak boleh contek 100%. Maka itu yang utama bukanlah di idenya aja, tapi juga keputusannya, eksekusi. Dan lebih baik kita punya banyak ide dan kita juga mengeksekusinya dengan cepat. Dan ini ada satu cerita tentang jagung. Tentang jagung ini sangat luar biasa cerita ini. Jadi ketika itu ada seorang anak muda yang dia itu kungfu, dia udah ahli dalam persilatan dan dia ahli di dalam persilatan. Semua ilmu gurunya sudah diberikan. Semua ilmu sudah diberikan. Sang anak ini berbicara, "Guru, adakah ilmu yang lebih hebat daripada apa yang kamu ajarkan semua?" "Ada satu yang belum saya ajarkan." "Apa itu, Guru?" "Ayo ikut saya. Besok jam 7 pagi kamu harus datang di tempat ini." Sampai pada akhirnya jam 7 pagi ketemu sama guru. "Kita ngapain di sini, Guru?" "Depan kamu ada jagung. Ada ladang jagung yang itu luasnya 100 meter. Kamu pilih salah satu jagung di depan kamu dan syaratnya sampai tempat paling ujung. Ketika kamu udah memilih, kamu nggak boleh kembali. Ketika kamu udah melangkah ke depan, kamu nggak boleh menengok ke belakang. Itu persyaratannya." "Oh, itu gampang, Guru. Hanya mencari jagung yang paling besar." Oke. Berjalanlah akhirnya anak muda tersebut mendapatkan jagung pertama. Ini jagung besar banget ini gitu. Sampai akhirnya, "Oh enggak, kayaknya yang paling besar itu di depan," gitu. Akhirnya berjalan ke depan lagi. "Ini jagung kayaknya bagus banget ini jagung." "Oh enggak, ternyata yang paling depan kayaknya depan deh kayaknya." Jalan lagi terus. Sampai akhirnya di titik itu terus berjalan sampai tanpa dia sadar dia sudah di ujung tempat ladang jagung tersebut. Dan sampai di ujung si anak muda ini tidak membawa jagung apa-apa, tidak membawa apapun. Dan dari situ akhirnya guru itu menjawab, "Ketika kamu sudah mendapatkan satu ilmu, itu langsung lakukan. Bukan hanya dilihat, tapi dieksekusi." Dari sini kita belajar bahwa tidak ada semua orang yang hebat. Semua orang yang hebat itu karena dia mau bergerak. Hari ini semua teman-teman yang mendapatkan banyak masalah, jangan renungi masalah tersebut, tapi bergeraklah. Setiap pergerakan pasti akan ada jalan. Jadi pasrahkan semua pada Allah, bukan pasrah hanya berdiam diri, tapi pasrah dengan ikhtiar. Kita udah berikhtiar, pasrahkan kepada Tuhan, pada Allah. Dan jika hari ini kita produksi, ternyata ada stok banyak, ya kita ikhtiar kepada secara yang bisa kita lakukan. Kalau ikhtiar kita mendapatkan hasil, maka itu Allah mudahkan jalan kita. Kalaupun belum, ya kita tetap harus ikhtiar. Jangan pernah berprasangka buruk. Gitu. Terus ini yang terakhir, orang bodoh yang mengenal Allah akan mengalahkan orang jenius yang tidak memiliki Allah. Jadi kalau hari ini teman-teman berjuang seorang muslim melawan sesuatu yang non muslim, yakini bahwa kita akan menang karena kita mempunyai Allah. Itu yang saya yakini hari ini. Jadi saya meyakini bahwa orang bodoh yang tidak tahu apa-apa tapi hanya mengenal Allah akan mengalahkan orang jenius yang tidak memiliki Allah. Itu dari saya hari ini. Oke, mungkin itu silakan. Keren. Ada tanya jawab, monggo. Siap. Ya, Pak, terima kasih insight-nya. Ini keren sekali ini Mas Fikri. Gimana mindset berbaginya juga ya, hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi harus tim kita, memikirkan orang lain ya, bahkan memikirkan banyak orang, gimana bisnis kita bisa berimpact juga kepada orang lain juga.
Ini luar biasa sekali. Oke, teman-teman online, mungkin ada yang kita sapa lagi nih teman-teman. Mana lagi nih yang hadir? Halo. Oke, ada pertanyaan mungkin teman-teman yang Oke, ini mungkin Mas belum Mas. Nah, ini benar sekali Mas ya. Bahwa Mas Fikri di masa corona ini yang dimana semuanya menutup menutup outletnya, ini Mas Fikri malah apa namanya, memulai untuk buka. Tapi plannya udah lama ini Mas, plan untuk buka FCK Factory udah lama. Belum. Waktu corona masuk pertama kali itu saya udah berpikir, saya udah adaptif bahwa ini kelak pasti akan berdampak pada yang snack gitu. Dari situ saya akhirnya langsung berpikir apa yang harus saya lakukan gitu. Dan awalnya saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan waktu itu Mas. Tiba-tiba saya harus, wah ini nggak bisa kalau seperti ini. Saya harus memberhentikan beberapa teman-teman terlebih dahulu gitu. Lah waktu saya bilang, Bu di rumah aja dulu, tiba-tiba ibu-ibu bilang gini, Mas kalau saya dirumahkan, ini sampai kapan gitu. Terus kalau bisa jangan lama-lama Mas, karena nanti saya nggak dapat pemasukan dan anak saya gimana makannya gitu. Dari situ satu orang, terus ada 2 orang lagi gitu. Akhirnya dari situ saya berpikir, semalaman saya nggak bisa tidur. Apa yang harus saya lakukan sebagai leader gitu? Apa yang harus saya lakukan di posisi seperti ini gitu? Kalau mungkin yang di bisnis yang lainnya, yang di bisnis UI atau mungkin yang digital itu nggak akan ada dampaknya, belum ada dampaknya. Insya Allah akan lancar-lancar aja. Cuman yang di posisi yang snack itu, saya langsung berpikir apa yang harus saya lakukan gitu. Terus dari situ muncullah ide dan saya tahu ketika itu lihat YouTube muncullah Buya Yahya gitu. Ketika muncul Buya Yahya berbicara bahwa ketika kamu di titik kebingungan, ambil tasbih kamu dan minta petunjuk kepada yang pemilik bumi ini. Siapa pemilik bumi ini? Allah. Ya udah, saya langsung wudhu, itu ambil wudhu, terus saya ambil tasbih, saya sholat hajat, sholat minta petunjuk, akhirnya saya diam. Tiba-tiba muncullah ide, kenapa saya nggak coba ini gitu. Saya coba aja, saya akhirnya ketemu tim yang siap berjuang untuk riset, yang akhirnya jadilah dalam waktu 2 minggu nggak ada. Jadi 1 hari gagal, besok lagi, langsung kita gerak cepat. Sampai akhirnya berhasil 2 minggu, udah langsung kita buka aja gitu. Pas waktu itu kita udah shoot, terus langsungan gitu. Nah di situ akhirnya ibu-ibu yang tadi itu akhirnya bisa mulai bekerja lagi. Bahkan beliau itu mendapatkan uang 30.000 atau mungkin 40.000 atau 20.000. Itu senangnya luar biasa. Bahkan sampai mungkin kalau kita ya Mas Yayan, mungkin kalau Mas Yayan mungkin dapat 1 juta, ya Allah alhamdulillah bersyukur gitu. Kita pun kalau mendapatkan 1 juta per hari, ya Allah alhamdulillah bersyukur gitu. Ibu itu ketika mendapatkan 20.000, ya Allah terima kasih Mas, terima kasih ya Allah, terima kasih gitu. Jadi terenyuhnya di situ, hanya 20.000 tapi bersyukurnya luar biasa. Jadi kita harus banyak bersyukur hari ini pengusaha-pengusaha di masa seperti ini, karena kita masih bisa menikmati makan dengan nikmat. Karena ada banyak di sana yang justru susah untuk makan gitu. Oke. Ini ada banyak ya Mas Firi untuk apanya? Kan saya pernah lihat sedikit sih untuk jamur FCK ya. Ini memberdayakan petani, memberdayakan istilahnya. Pernah lihat videonya itu mbah-mbah yang goreng juga itu juga ya Mas Fikri ya. FCK ini. Iya mbah-mbah juga. Otomatis kalau dengan Oke, ini tadi sebenarnya ada pertanyaan dari bagaimana komunikasi leader terhadap tim untuk memotivasi keadaan yang berat. Mas Fikri. Oke, dari Info UKM Indonesia. Bagaimana komunikasi leader terhadap tim untuk memotivasi keadaan yang berat ini? Jadi kalau saya pertama saya nggak ada dimotivasi, tapi insya Allah saya menyampaikan jadi gini. Jadi saya selalu menyampaikan dalam sudut pandang mereka. Jadi kita sebelum menyampaikan sesuatu pada tim, kita harus tahu di posisi sudut pandang mereka. Jadi mereka ketika, lo Mas nanti kalau saya nggak ngapain, bagaimana pemasukan saya gitu. Kalau saya dari situ motivasinya ketika saya mau meliburkan gitu ya, contoh mau meliburkan atau mau istirahatkan, di situ kita tanya dulu kebutuhan dia itu apa. Kalau kebutuhan dia itu makan, dia nggak punya tanggungan,
Ya udah kita kasih beras, kita kasih telur, kita kasih minyak, kita kasih kebutuhan mereka. Sampai kapan? Nah di situ, karena orang di posisi terendah itu biasanya hanya sekitar berapa persen motivasi, tapi utamanya kalau dia nggak punya kekuatan iman, biasanya yus bola wis kau kamu tak lakukan apapun gitu. Makanya dari itu kita harus menutup itu dengan kebutuhannya. Kalau ketika kebutuhannya sudah tercukupi, mereka nggak gerambiang kemana-mana, baru kita masuk motivasi. Kita motivasinya apa ya? Kita bilang, Bu, insya Allah ya kita harus minta doa nih. Kadang doa orang-orang kayak gitu itu malah luar biasa, cepat naik ke langit. Jadi minta doa nih bahwa semoga ini cepat berlalu dan insya Allah kita juga akan ada inovasi ini, dan minta tolong mudahkan otak saya dan teman-teman yang berpikir di sini itu mendapatkan ide terus untuk bisa bergerak dan diberikan kesehatan. Tapi luar biasanya ibu-ibu itu ya Mas akan selalu doakan setiap malam, setiap sholat gitu lah. Yang hebatnya itu saya itu hampir tidur hanya 2-3 jam itu power saya masih kuat gitu, dan nggak sampai jangan sampai tumbang kalau bisa gitu, jangan sampai tumbang gitu. Makanya saya bersyukurnya di situ. Nanti tidur 2-3 jam itu terus bergerak, belum tumbang, jangan sampai tumbang gitu. Jadi makanya ketika menyampaikan itu biasanya kita harus penuhi dulu kebutuhan dia. Itu kalau saya sih. Kalau hanya memotivasi itu, kalau di posisi sekarang dia nggak akan dapat cash, nggak dapat masukan. Itu menurut saya agak sulit. Itu sih siapa info UKM Indonesia. Wah, pentingnya apa ya istilahnya, nih tadi saya menyimak Mas Fikri saat corona justru malah membuka. Dari sini saya termotivasi untuk menambah menu wisatanya. Untuk menambah menu, apa yang harus saya siapkan? Nah, untuk menambah menu, apa yang harus kita Dari siapkan? Mas Eko Cahyono. Mas Eko harus melihat posisi market sekarang. Posisi market itu kesukaannya apa hari ini gitu. Kalau hari ini Mas Eko mau menambahkan menu, Mas Eko juga harus ada namanya jalan marketingnya untuk menyampaikannya. Kalau hari ini orang nggak mau datang ke outlet, nggak mau datang ke resto, hanya datang setelah itu pergi atau take away. Dari situ Mas Eko hari ini yang dibutuhkan apa? Kebutuhan sesuatu yang instan. Katakanlah Mas Eko jualannya apa, nasi goreng. Buatnya nasi goreng instan. Apa nasi kuning instan. Itu kan juga bisa gitu. Jadi nasi kuning instan itu dibuat instan pun juga bisa gitu. Terus ataupun kayak saya seblak, bagaimana membuat seblak itu instan gitu. Jadi begitu juga kita juga melayani delivery order. Dan kita bisa melihat dari apa? Kebanyakan orang yang membeli produk kita ada katakanlah ada 2 makanan. Ada makanan berat itu nasi jamur atau sama seblak gitu. Lah orang ternyata itu lebih suka yang seblak sama yang sate gitu. Lah tapi yang nasi jamur nggak pernah dari data kita. Dari data kita itu hanya beberapa orang toh. Tapi yang suka makanan ringan itu banyak. Ya udah kita tambah bakso gitu. Kalau kita menu bakso belum ada. Contohnya gitu Mas. Jadi kita harus bukan tiba-tiba sesuka hati kita untuk inovasi, tapi kita harus melihat kebutuhan market apa yang harus kita inovasi gitu. Kalau kesesuka kita, ya kalau mereka suka dengan kesukaan kita, ternyata kalau enggak gitu. Biasanya kita juga harus risk. Aku biasanya kalau di outlet itu saya melihat hampir 10 hari ini saya nggak pernah keluar dari outlet, saya di outlet terus. Itu saya melihat orang yang datang, bahkan ketika orang yang datang saya kasih kuis gitu. Kalau kita ada tambahan menu, itu pilih bakso atau apa namanya batagor gitu. Kebanyakan pilih bakso. Ya udah tugas kita mencari bagaimana rasa bakso yang enak gitu Mas. Atau kita juga bisa melalui sosial media yang kita punya gitu. Kalau ada 100 orang berbicara ini, yuk lakukan itu. Insya Allah itu juga kan keputusan market gitu. Oke. Intinya kita validasi Mas ya. Kita validasi bahwa apa namanya? Kita validasi ide menu itu, terus kita coba offerkan ke market menerima apa enggak. Kalau market menerima, kita pakai. Kalau kita kembangkan, kita kembalikan lagi ke marketnya menerima enggak. Dan dia seperti itu Mas ya. Misalkan dalam menambah menu atau menambah produk baru, itu harus benar-benar kita validasi bahwa market itu menerima ya di masa, apalagi di masa-masa kayak gini ya, di mana daya beli market kan turun ini ya. Ya pastinya kan daya beli market kan turun, dan penurunannya kan lumayan drastis juga ya. Nah itu pentingnya
keinginan market gitu Mas ya ini. Betul. Jadi kita harus mengikuti Oke. market untuk mau nambah menu. Jadi jangan sesuka kita. Hmm. Oke. Gitu Mas Gimana Eko. caranya melatih mental dan mengatasi mental block? Wah, ini pertanyaan berikutnya. Jadi Mas Eko mungkin kalau tanya lagi monggo nanti bisa Oke. di lagi nggak apa-apa. Ini pertanyaan berikutnya Mas. Gimana cara melatih mental dan mengatasi mental block? Gini Mas Anggun. Mas Anggun ya, Mbak Anggun. Mbak Anggun gini. Oke. Jadi Bangun. saya itu Mbak Anggun, jadi posisi saya itu gini, ibaratnya gini. Depan saya itu ada 2 gedung. Ini katakanlah ada gedung, dan gedung ini tingginya 100 meter. Saya di atas gedung A ini. Saya di atas gedung ini, dan saya harus melewati gedung yang kedua ini. Dan ini ada satu garis 100 meter jaraknya. Dan ini ada satu garis yang itu ada cuma satu besi gitu. Ketika saya jalan, udah dipastikan 99% pasti jatuh kalau dia nggak ahli di situ. Pertanyaanku, saya posisi di sini, Mbak. Saya dikasih uang 100 juta. Mas Fikri ke sini tak kasih uang 100 juta, tapi harus melewati besi ini. Hanya satu besi, ketika saya jatuh, saya mati. Karena apa? Ketinggiannya 100 meter dan jarak tempuhnya untuk ke gedung selanjutnya ini juga 100 meter. Saya kan menjawab, nggak mau. 1 miliar Mas Fikri gitu. Nggak mau. 10 miliar, nggak mau. Percuma saya dapat 10 miliar tapi saya mati gitu. Nah akhirnya kita nggak mau bergerak. Mental block, nggak usah gitu akhirnya. Nggak usah jalan ini gitu. Tapi kalau di belakang saya ada singa, kira-kira apa yang akan saya lakukan? Kalau saya menghadap ke belakang, saya balik badan, saya mati 100% karena ada singa yang udah 1 bulan nggak makan. Tapi kalau saya jalan ke depan, ke sini, saya masih ada kemungkinan berhasil 1%. Apa yang kita lakukan? Ke depan gitu. Nah mental block itulah yang akhirnya saya hilangkan karena saya punya tekanan banyak gitu. Di belakang saya ada banyak tekanan yang akhirnya ketika saya mau bergerak kayaknya nggak bisa sih. Oh bisa, kayaknya bisa. Akhirnya nggak ada pikiran nggak bisa terus akhirnya. Sampai akhirnya ketika saya terbentur, katakanlah ketika saya bisa ternyata terbentur jalan yang buntu, di situ saya berpikir, barulah kembali kepada Sang Pencipta. Ya Allah, saya sudah berikhtiar semaksimal saya. Hari ini saya ada kendala, ini. Sampaikan. Bisa jadi ketika tidur, bangun-bangun, kita mendapatkan sesuatu ide. Tiba-tiba kita buka Facebook, Facebook itu yang membuat kita ada seseorang yang memberikan motivasi dari Facebook tersebut gitu. Ada video. Oh iya, kenapa saya nggak melakukan ini? Itu karena waktu malam sebelum kita tidur, kita datang ke Tuhan dulu, kita datang ke Allah. Allah gerakan itu akhirnya. Akhirnya mental block itu, wah ini buruk ini, jelek, enggak, harus saya lawan gitu. Di situ Mbak Anggun. Jadi kita ada tekanan belakang. Jadi kalau belum ada tekanan, contoh nggak ada apa-apa, nggak ditekan apa-apa, nggak bekerja, nggak bergerak, nggak ikhtiar, itu udah dapat pemasukan, nggak ada tekanan pegawai, nggak ada tekanan tim, nggak ada tekanan keluarga, nggak ada tekanan kepala rumah tangga, ya mungkin dalam 5 tahun pun juga akan seperti itu. Mental blocknya akan juga akan semakin kuat akhirnya. Gitu. Panjang ya sebenarnya. Gitu Mbak Anggun. Ya Mas ya. The power of kepepet. Ya, betul. Jadi gimana keadaannya itu diusahakan menjadi kita itu kepepet, mindsetnya kepepet, misalnya kepepet biar mental block yang menahan kita untuk berkembang dan maju itu bisa hancur, bisa hancur nih, misalnya kayak gitu ya. Betul. Kalau nggak kepepet, kita nggak akan bisa menghantam mental block tersebut. Justru mental block itu akan semakin kuat nanti takutnya. Malah justru kemungkinan keadaan yang mungkin dulu Mas Fikri alami dan apa namanya jarang sekali yang seumuran sampean dapat kanan seperti itu, akhirnya itulah yang membentuk sampean saat ini ya. Betul Mas. Dan saya bersyukurnya di situ. Jadi saya nggak menyalahkan keadaan waktu itu. Saya bersyukur. Bahkan hari ini pun ketika dihantam kayak gini, saya bersyukur banyak karena beberapa tahun yang kemarin, beberapa bulan kemarin saya mempunyai banyak rezeki gitu.
Bahkan hari ini orang nggak punya uang sama sekali, saya masih punya cash, itu saya masih sangat bersyukur. Jadi jangan sampai kita menyalahkan keadaan. Kita harus introspeksi. Kenapa ini corona datang dan menghantam bisnis saya? Oh, ternyata saya tidak jaga-jaga di cash flow management saya. Jadi ketika krisis saya tidak menjaga cash saya. Jadi kita introspeksi diri kita, jangan keadaan yang disalahkan gitu. Di keadaan inilah yang seharusnya itu harusnya bisa merubah kita ya, merubah Betul. kita untuk bisa lari atau mungkin bisa itu. Makanya sampean juga langsung buka hal yang baru kalau kita apa namanya, padahal di kondisi kayak gini gitu. Oke, keren. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan mungkin. Oke. Ibnu Sultan Nur Hakim, strategi promosi warungnya gimana Mas? Keren, bisa rame banget. Nah ini gimana Mas? Ini saya juga penasaran juga sih, di mana semua warung itu banyak yang close Mas ya, tapi Saman baru buka dan kayaknya kita lihat dari statusnya dari Saman lumayan rame juga ini yang datangin ya. Ya alhamdulillah. Jadi gini strateginya Mas. Jadi yang pertama kita hitung dulu HPP kita. Kalau HPP ini udah ketemu satu cup itu atau satu box itu berapa, kita hantam semua selebgram di Kota Kediri. Kita data, kita harus ada Excel-nya. Di Kota Kediri selebgram itu siapa aja? Yang followernya banyak, dia itu bisa berpengaruh kepada banyak orang. Kita tulis, ternyata ada 50 orang. Kita tulis 50 orang, itu harus dikasih berapa box. Ketika katakan kita ada 5 menu, kita kasih 5 menu. 55 menu berapa? Katakan 50.000 satu menu 10.000. 50.000 dikali ada berapa? Ada 50. Yaitu modal kita ke selebgram. Yang akhirnya kita promosi nggak perlu brosur, nggak perlu yang lain-lainnya. Itu mereka yang mempromosikan, yang akhirnya anak-anak milenial itu penasaran. Karena market kita kan milenial. Kalau yang market kita bukan milenial, otomatis kita nggak menembak selebgram ini, tapi orang-orang yang sesuai market kita gitu. Katakanlah kalau kita orang tua ya radio mainnya, TV lokal akhirnya. Tapi kalau market kita anak muda ya kita mainnya selebgram gitu. Dan ketika dia datang dan selfie 300 like, dia dapat menu gratis. Kita juga sering harus adakan giveaway menu gratis atau voucher 100.000 atau 500.000 bisa diambil di outlet gitu. Dan kalau dia voucher 200.000 kan nggak mungkin dia makan sendiri karena wajib dimakan di situ ketika vouchernya. Otomatis dia ngajak teman. Lah teman yang diajak ketika merasakan enak, kalau dia punya 10 teman diajak, 10 teman setiap satu orang mempromosikan ke 10 orang, maka akan ada 100 orang yang lainnya yang akan tahu brand kita. Dari situ Mas yang saya lakukan. Dan saya harus mengamati siapa yang datang, anak usia berapa, kebanyakan perempuan atau laki-laki, dan yang dia beli kebanyakan apa. Ketika nanti saya iklan, itu saya nggak keluar modal 2 kali gitu, nggak boncos lah bahasanya. Di situ Mas Ibnu. Jadi saya harus memetakan selebgram. Dan bersyukurnya hari ini corona ini memetakan dan validasi ya. Ya, dan bersyukurnya hari ini para teman-teman selebgram itu mereka sukarela ketika tentang makanan. Mereka tidak membayar, tidak membudget. Jadi hanya kirim barangnya aja, mereka udah mau mereview, menyampaikan di story-nya gitu. Ya, dan benar. Itu sangat berpengaruh. Banyak sekali sih yang selebgram dia bikin kayak promo endorse free ya di masa corona ini, banyak sekali. Itu sangat membantu untuk teman-teman UKM yang emang ingin direview makanannya ya. Keren. Oke. Ada lagi mungkin teman-teman. Oke. Pernah nggak ketika mengatasi, ya ini dari Bangun lagi nih ya, pernah nggak ketika mengatasi mental block dihadapkan pada situasi yang harus menabrak sebuah prinsip hidup atau keyakinan? Pernah nggak katanya? Pernah Mbak. Nanti contoh gini, saya bisnis FCK, dan waktu pertama kali dengan Mas Bagas dulu, pertama kali tahun 2016 itu, saya punya hutang 75 juta, Mas Bagas 110 juta, total 185 juta. Dan pemasukan saya
itu dalam 1 bulan hanya mendapatkan hanya terjual 4 bungkus FCK. Atau keuntungan nggak lebih dari 10.000. Kalau itu kita bagi 2, itu untuk hidup aja, itu nggak mampu. 1 bulan hanya 10.000 rupiah. Ketika mental block saya muncul, mungkin bisa jadi bisnis ini nggak jalan, mending ganti bisnis yang lain aja. Jangan dipertahankan bisnis ini, mending cari yang lain. Ketika mental saya udah nggak, saya melawan prinsip saya melawan keyakinan, kok nggak mungkin sih ini berhasil, kok nggak mungkin ini bisa berhasil. Karena apa? Hanya 10.000 dalam 1 bulan. Sedangkan saya punya utang 75 juta. Tapi saya menabrak bahwa enggak, ini mental block gitu. Ini sesuatu hanya mindset bahwa ini pasti besar, saya pasti besar, perusahaan ini pasti besar, pasti tumbuh. Yang sampai akhirnya ada aja jalan gitu. Jadi mindset atau mental block itu bukan hilang dengan tiba-tiba. Tapi hilang atau mindset itu bisa bagus, bisa positif, itu karena dibentuk setiap hari gitu. Gitu Mbak Anggun. Proses ya. Apalagi kalau mental block yang istilahnya ya ego ya, istilahnya ego ya Mas ya. Kan ada sih seperti itu. Ego, dan itu akan pasti akan proses untuk menyadarkan mental block itu. Ada lagi mungkin teman-teman yang ingin di-share dan sebagainya. Nah, sambil menggunakan ini sambil sebentar ya Mas Fikri ya. Oh, ini ada lagi nih dari Muhammad Irsyad, ini Mas Irsyad. Gimana caranya di usia muda bisa omsetnya miliar per bulan? Wah, omset saya amin Mas. Doanya Mas Irsyad selalu bagus gitu. Jadi Mas Irsyad ini salah satu mentor saya Mas Yayan. Jadi salah satu guru saya di marketplace gitu. Ini insya Allah, masya Allah ini ilmunya banyak banget. Jadi teman-teman kalau mau belajar tentang Instagram atau mungkin marketplace, ini mentornya, ini ahlinya ini. Suhunya ini. Suhunya, betul Mas. Guru kita semuanya. Insya Allah nih beliau juga akan sharing-sharing juga kepada kita. Ini masih jadwalnya nanti menyusul. Karena ini kita akan setiap hari Mas Fikri, insya Allah webinar ini kita akan setiap hari, yang tujuannya ini berbagi ya. Soalnya kalau misal paling enggak berbagi ilmu itu bisa membantu banyak orang lah. Berbagi insight, berbagi ilmu juga paling enggak akan bisa membantu banyak orang. Dan alhamdulillah banyak sekali yang support ya ini Mas Fikri. Ada teman yang dari lokettiket.com juga akan share juga ilmunya, dari Traveloka ya, insya Allah marketingnya Traveloka juga akan share ilmunya juga dengan kita. Dari digital marketingnya berita1.com nanti juga akan share ilmunya juga dengan kita. Alhamdulillah dengan berkah corona kita bisa bertemu, mendapatkan insight bahkan dari pemateri yang keren-keren secara gratis ya. Ini secara gratis kita berikan kepada teman-teman, dan ini harapannya juga itu Mas Fikri, kita juga menggalang donasi ya dalam acara ini. Nanti semuanya donasi ya, kita kerjasama dengan rumah zakat, donasinya itu semuanya kita salurkan melalui rumah zakat dan akan disalurkan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, terutama yang terdampak di COVID-19 ini banyak sekali ya. Soalnya kayaknya sih kondisi COVID ini kita masih nggak tahu ya sampai kapan, kita nggak tahu. Ada yang bilang sampai akhir tahun, ada yang bilang bahkan kalau misalnya kondisinya tetap seperti ini, bahkan bisa sampai Maret tahun depan. Itu juga lumayan wah gitu loh. Ada kira-kira sampai tahun depan itu, waduh. Itu juga gimana kita harus ya berpikir ulang. Kita harus mencari yang baru, kita harus mendapat ilmu yang baru untuk bisa fight sampai masa corona selesai. Nah, ini harapannya dengan webinar seperti ini, insight-insight yang diberikan oleh pemateri dari teman-teman dan semuanya bisa membantu saudara-saudara yang memang butuh ide-ide baru untuknya, terutama di masa corona ini. Wah, gitu Mas Bibi. Oh, ini nggak terasa, alhamdulillah kita udah 1 jam ya, sudah 1 jam ini kita ngobrol. Insya Allah kita besok akan bertemu lagi ya. Prayernya insya Allah malam ini juga akan kita share juga gitu. Oke, begitu Mas Fikri.
Terima kasih ilmu-ilmunya, terima kasih insight-insight-nya. Sampai ketemu lagi, ketemu lagi ya nanti. Kalau misalnya Mas Fikri bisa share-share lagi dengan ilmu yang lain, insya Allah kita akan itu. Insya Allah kita akan adakan terus ini sampai selama masa pandemi. Kita akan share terus planningnya kan ini bulan Ramadan aja ya, tapi kelihatannya alhamdulillah banyak sekali pemateri yang merapat, mungkin akan terus kita lanjutkan sampai masa pandemi itu gitu. Insya Allah kita akan adakan seperti itu. Oke, begitu Mas Fikri. Terima kasih telah hadir di webinar Juragan Online. Terima kasih telah berbagi insight dan ilmu-ilmunya. Semoga apa yang diberikan Mas Fikri bisa membantu saudara-saudara kita, bisa memberikan ide-ide yang baru kepada teman-teman yang mendengarkan webinar ini. Oke, teman-teman, kalau misal teman-teman merasa materi ini bermanfaat, bermanfaat, bisa share seluas-luasnya ya, bagikan kepada saudara-saudara semuanya, dan jangan lupa subscribe juga Juragan Online untuk mengikuti webinar berikutnya ya. Tiap hari kita akan bertemu. Fanpage-nya juga diikuti, Instagram-nya Juragan Online untuk berikutnya, dan juga kita tunggu partisipasi teman-teman untuk berdonasi ya, untuk berdonasi. Jadi donasinya semuanya akan kita berikan, kita salurkan oleh Rumah Zakat kepada saudara-saudara kita yang terdampak COVID-19. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Mas Fikri. Siap, Mas. Selamat. Alhamdulillah, terima kasih dan selamat beristirahat. Habis bangun sahur lagi nih. Oke, siap. Oke. Terima kasih teman-teman Juragan Online. Kita akan bertemu lagi ya besok dengan pematerinya. Mohon maaf nih, saya lupa nih pematerinya siapa ya. Nanti kita share lah, materinya kita share di Instagram Juragan Online, insya Allah juga dengan pemateri yang luar biasa juga. Oke. Mungkin sekian dari kami, Mas Fikri. Mungkin bisa closing statement, habis itu kita close, nggak apa-apa. Oh ya, bisa closing statement. Oke, bisa, nggak apa-apa. Oke, teman-teman Juragan Online, karena sudah malam, ini Mas Fikri juga sudah pamit keluar. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, dan kita akan bertemu lagi di webinar besok dengan pemateri yang berbeda dan dengan insight baru yang berbeda. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.